Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi pagi hari ini teman-teman saya sedang mengetes motor ya, test ride. Jadi ini kebetulan saya kedatangan Vario lama ya teman-teman. Sekarang saya tunjukkan. Jadi di Vario lama ini teman-teman permasalahannya unik ya, yaitu motornya cepat hidup teman-teman di saat saya starter tangan ataupun kickstarter juga normal cepat hidup ya. Nah, cuman permasalahannya adalah di saat kita bawa ngebut motornya ternyata dia tersendat atau berebet, atau jadi sebenarnya bukan berebet ya teman-teman, tapi lebih tepatnya itu endut-endutan lah begitu, atau kita bilangnya gimana ya, berebet lah begitu ya. Jadi teman-teman di sini saya tes ngebut sekitar 1 kilo. Dan yang uniknya lagi di saat saya tes bel ya teman-teman, jadi motornya itu langsung tersendat ya, tet begitu ya. Dan di saat saya tes nyalain lighting juga ya, lampu sein itu juga tersendat ya larinya ya. Jadi motor yang saya maksudkan di sini teman-teman, saya langsung saja ya tes di tempat dulu. Oke teman-teman, jadi motor yang saya maksud di sini adalah motor Vario lama yang masih pakai karburator ya, seperti ini teman-teman ya. Kebetulan saya ngetesnya ini teman-teman di pinggir pantai ya, di jalan pinggir pantai. Jadi ini namanya Rambang Beach ya. Nah, ini teman-teman di dekat rumah. Oke, sekarang saya teskan teman-teman, kita hidupkan ya. Ini di saat kita hidupkan teman-teman, motornya mudah gampang hidup ya sini. Jadi kalau di putaran bawah motor ini normal, sangat normal teman-teman. Tapi di saat putaran atas ya, di saat kita bawa ngebut udah mulai endut-endutan ya, atau tersendat ya teman-teman. Apalagi sambil kita tekan tombol bel, tentu motornya sangat bermasalah jadinya teman-teman di saat kita ngebut ya. Jadi di sini saya bisa simpulkan ya, jadi ini masalahnya di sistem pengapian ya teman-teman. Nanti kita cek di bengkel, coba kita tes teman-teman. Nah, ini. Nah, itu teman-teman. Teman-teman bisa dengar ya, suaranya endut-endutan, suaranya tersendat dan begitu ya teman-teman. Ya. Jadi ini teman-teman, di saat kita ngebut pun seperti itu ya. Jadi sekarang kita bawa pulang aja ke bengkel, langsung kita cek di bagian sistem pengisian dan sistem pengapiannya ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bengkel. Tambah konten nih. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah di bengkel dan sudah saya bongkar ya teman-teman. Di sini saya penasaran sekali, jadi saya buka dulu biar kita berbagi ilmu aja ya teman-teman. Di sini saya sudah temukan ya beberapa penyakit ya teman-teman di sini. Ya, sekarang saya perlihatkan ya. Jadi di sini teman-teman, pertama yang saya curigai ya kemarin itu adalah sistem pengisian ya teman-teman, sistem pengisian dan pengapian. Jadi kenapa saya curiga di sistem pengisian ya? Karena perkiraan saya akinya mungkin ya, atau pengisiannya sudah masuk, udah enggak begitu ya. Nah, ini dan sudah saya cek teman-teman, di pengisiannya itu sampai 13 lebih ya, 13 volt lebih, hampir 14 ya teman-teman. Artinya sempurna lah begitu ya menurut saya. Tapi yang lebih membingungkan lagi teman-teman di sini, jadi ini kabelnya sudah saya bongkar ya teman-teman. Ini sudah saya bongkar isolasinya, isolatornya ya. Ini semua udah saya bongkar ya sampai di bawah. Dan memang ada ketemu juga kabel yang bermasalah ya, kabel putus. Tapi untuk kabel rem ya teman-teman, bukan untuk kabel di sistem pengapian ataupun pengisiannya ya. Dan di sini teman-teman, pertama yang sudah saya lakukan adalah, ini kita berbagi ilmu saja ya teman-teman. Kita berbagi ilmu saja karena teman-teman pasti akan menemukan juga nanti masalah yang sudah seperti yang saya temukan ini ya. Terutama teman-teman mekanik ya, mekanik pemula ya tentunya. Kalau mekanik yang senior tentu sudah di luar otak ya teman-teman, di luar sudah biasa lah mungkin ya menemukan masalah seperti ini ya.
Jadi pertama yang saya cek di sini itu teman-teman adalah sistem pengisian, yaitu di kiprok. Ternyata di kiproknya ini udah saya cek juga aman sentosa ya teman-teman. Sekarang kita cek ya, kita tes ya teman-teman menggunakan apometer. Ya, jadi tahapan-tahapannya yang akan saya perlihatkan teman-teman, terutama yang masih pemula ya, biar ya mudah-mudahan bisa membantu ya teman-teman. Oke. Tapi sebelum lanjut teman-teman, tentu saya minta untuk yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya ya, biar bisa terus berlangganan dengan video-video kami yang menarik lainnya ya. Insya Allah banyak yang menarik lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita cek menggunakan apometer ya. Oke ya teman-teman, di sini kita gunakan apometer. Jadi usahakan gunakan apometer yang digital ya teman-teman, biar pemeriksaannya lebih gampang, lebih mudah ya. Jadi yang di sini pertama ya teman-teman, selektornya ini saya saya arahkan ke 20 volt DC ya teman-teman, karena yang akan kita ukur di sini itu adalah aki 12 volt. Jadi apa yang akan kita ukur 12 selektor ini adalah di atas apa yang akan kita ukur ya. Misalnya akinya ini 12 volt, berarti di sini harusnya di atas 12 volt ya teman-teman. Oke, di sini karena di atas 12 volt 20 volt, berarti saya taruh di 20 volt DC. Oke. Jadi kalau teman-teman yang apometernya itu misalnya tidak pakai 20 volt tapi pakainya 50 volt, tentu pakai yang 50 volt teman-teman. Oke. Jadi yang select untuk kabel merah kita ke positif ya. Kabel merah ke positif. Lalu yang hitam ke negatif. Saya zoom teman-teman biar lebih jelas ya. Oke, jadi di sini tegangan untuk aki ini 12,78 ya teman-teman. Sekarang kita tes hidupkan. Ya. Ini kondisi stasioner teman-teman atau langsam, ini sudah naik ya. Jadi di saat 4000 rpm itu teman-teman, 4000 rpm pun di saat kita gas 4000 rpm itu kurang lebih 14,80 itu maksimal ya teman-teman. Kalau kita tes ini sampai 14,29, jadi maksimal itu 14,80 teman-teman. Kalau lebih dari itu biasanya aki soak ya. Oke. Jadi ini permasalahan di pengisian saya anggap sudah aman ya, nggak ada masalah teman-teman. Jadi yang kedua yang akan saya periksa di sini itu adalah mengecek di bagian pengapian ya teman-teman, tentu di bagian sepul mungkin teman-teman ya. Kita lihat aja dulu ya. Oke, kita cek ke bagian busi ataupun tutup busi ya teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya ini sudah saya temukan masalahnya ya, tapi saya berbagi ilmu. Kita berbagi ilmu ke teman-teman, saya sharing-sharing karena ini juga sempat bikin saya pusing ya teman-teman, bikin saya bingung. Jadi ini kita share biar teman-teman pemula tentunya tidak mengalami hal yang sama seperti saya ini ya. Oke teman-teman, jadi langkah selanjutnya ya, seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, ini sudah saya temukan masalahnya, cuman saya berbagi ya teman-teman. Jadi kondisi di sini adalah di saat kita gas teman-teman, gas tanggung itu, gas pertengahan ya, itu suaranya itu kayak kekurangan arus ya, kekurangan listrik. Coba kita tes ya teman-teman. Jadi kita hidupkan. Jadi di saat kita pakai teman-teman, motornya ini nyendat-nyendat ya, den begitu ya teman-teman. Nah ini kayak mau mati dia teman-teman ya. Bisa saya full gas itu sudah mulai sendat-sendat kayak mau mati ya. Nah teman-teman bisa dengar. Nah ini bahkan
Ini teman-teman, dia nyendat-nyendat ya. Jadi yang saya perkirakan kemarin itu adalah api pengapian juga ya teman-teman. Ternyata karena pertama pengisian dan pengapian saya bilang. Di pengisian sudah aman, oke. Ternyata di pengapian teman-teman. Waktu saya cek di kabel coil ya teman-teman. Di kabel coil di sini saya pancing ya, samping pancing itu jarak antara busi dan kabel coil itu jauh teman-teman. Jadi dia agak tersendat, jadi terputus-putus deh apinya, tetap gitu ya. Sekarang kita cek ya teman-teman, biar lebih meyakinkan. Ya, kita lewat sini teman-teman biar kelihatan ya. Ini saya matikan flash di kamera biar apinya lebih kelihatan ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di saya zoom ya biar lebih jelas teman-teman. Di busi ini kondisi stasioner aman, sentosa ya teman-teman, normal. Tapi di saat sudah saya gas pertengahan tanggung itu sudah mulai ya. Bentar dulu teman-teman, tadi ini penyakitnya itu kan kadang nyendat kadang enggak ya. Jadi teman-teman perhatikan aja sekarang. Oke teman-teman, jadi di sini kebetulan ini dia lancar ya. Jadi kalau yang di saat dia nggak normal itu teman-teman putus-putus ya, di tetep gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya. Teman-teman bisa perhatikan di ya itu ini lancar, tapi di saat sedang trouble ya teman-teman, tentu ini apinya putus-putus ya teman-teman, putus-putus. Tapi yang mengherankan lagi ya, jadi di sini ini bisa saja teman-teman nanti salah prediksi ya. Sekarang saya tes matikan dulu, saya pasang tutup businya ya. Burung nyalin, mantap. Hidup, langsung mantap. Jadi teman-teman di saat kita bongkar itu ini ya, ketemulah saya di bagian soket spool ini teman-teman. Jadi di saat saya buka spool ini teman-teman ya, di saat saya buka soket spool, ternyata gasnya motor ini normal teman-teman. Gasnya normal ya. Tapi di saat kita pasang soket spool ya teman-teman. Ya, ini mesin soket yang ke spool ya teman-teman. Saat kita pasang soket yang ke spool, ternyata motornya nyendat-nyendat ya, nyendat-nyendat lagi ya. Jadi tentu teman-teman mungkin bisa saja mengira itu dari spool ya teman-teman, karena di saat kita pasang soketnya motornya bermasalah ya, tersendat. Tapi kalau kita lihat di bagian pengisian tadi itu teman-teman, pengisiannya normal ya. Jadi saya spekulasi mengganti ecu ya. Jadi ini sudah saya belikan ecu yang lain ya. Man, ecu teman. Jadi di sini teman-teman kebetulan juga pas saya nyari ecu juga saya nyari sana sini juga enggak ada yang original. Tadi saya ganti pakai yang merek ini ya teman-teman. Oke. Sekarang kita tes. Kita tes ecu yang baru, sidai yang baru ya. Maaf teman, saya salah. Sidai yang baru. Teman-teman, pertama starternya lebih ringan ya.
dan gas-gasannya juga lebih enak ya, suaranya juga normal, langsamnya juga enak ya teman-teman. Jadi saya berbagi ilmu saja teman-teman, karena teman-teman mekanik pemula pasti nanti akan ketemu juga masalah yang seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang menarik lainnya, dan insya Allah banyak tutorial tentunya untuk teman-teman pemula atau teman-teman yang mau buka sendiri di rumah ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.